Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Istidadan, doaan. Hari ini kita akan belajar satuan jarak dan kecepatan di kelas 5. Nah, jarak tempuh. Apa ya jarak tempuh itu? Yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat. Karena jarak dapat dinyatakan dengan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 4. Nah, kalau satuan panjang berarti kita ingat tangga satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini kalau turun, setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Jika naik satu tangga, setiap naik satu tangga, maka dibagi 10. Nah, bagaimana kalau turunnya 2 tangga? Berarti dikali berapa? Dikali 100. Nah, kebanyakan kalian tidak dikali 100, tetapi dikali 20. Salah yaitu. Jadi setiap turun 1 dikalikan 10. Kalau turun 2 berarti dikalikan 100. Nolnya itu yang 2, bukan 20. Jadi kalau turun 3 berarti berapa? 1000. Begitu juga kalau naik. Kalau naik tinggal membagi. Nah, sekarang contoh 1. Jarak puskesmas ke rumah Mita 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Jadi kilometer dirubah ke meter. Ini kilometer ya. Nah, lihat tangga satuannya. Kilometer, kilometer dirubah ke meter. Turun ya, turun berapa? 1, 2, 3. Karena turun 3 berarti 0,5 dikali 1000. 0,5 ini kan satu angka di belakang koma. Itu sama dengan 5/10. Diubah ke pecahan biasa supaya mudah dicoretnya. Dikali 1000. Nah, ini atas bawah boleh kita coret ya. Kita sederhanakan. Dibagi 10. Ini habis. Jadi tinggal 5 dikali 100. Ketemunya adalah 500. 500 apa? 500 meter. Kemudian contoh kedua. Untuk pergi ke sekolahnya, Tika harus berjalan kaki sejauh 300 meter. Kemudian dilanjut dengan naik angkutan kota sejauh 2 km. Berapa dekameter jarak rumah Tika ke sekolah? Nah, jadi nanti dibuat dalam dekameter. Nah, pertama adalah 300 meter. Tika berjalan 300 meter. Meter kita rubah ke dekameter. Nah, meter dirubah ke dekameter. Naik ya, kalau naik berarti diapakan? Dibagi 10. Jadi 300 dibagi 10 sama dengan
sama dengan 30 dekameter. Kemudian dilanjut dengan naik angkutan kota sejauh 2 km. 2 km dirubah ke dekameter. Ini ya, 1, 2. Oh, ternyata turun 2. Berarti kalau turun dikalikan 100 karena turun 2. Berarti 2 kali 100 sama dengan 200 dekameter. Berapa dekameter jarak rumah Tika ke sekolah? Jadi diapakan anak-anak? Ditambah. Pertama jalan kaki ke tempat angkutan, kemudian dari angkutan ke sekolah. Ditambah ya. Jadi 30 dekameter ini kan satuannya sudah sama. Maka tinggal nambah. 30 ditambah 200 menjadi 230 dekameter. Jadi jarak rumah Tika ke sekolah yaitu 230 dekameter. Nah, halaman 34 dibuka ya bukunya, halaman buku paket kalian. Nah, ini soalnya. Nah, nanti kalian kerjakan dari A sampai J. Nah, Ustazah beri contoh satu saja ya. Ini Ustazah berarti ingat tangganya. Ustazah beri contoh yang B. 1,75 km dikurangi 20 dekameter. Semuanya nanti harus dijadikan meter. Kalau satuannya bisa dikurangi, itu harus disamakan satuannya. Jadi kilometer dirubah ke meter, dekameter dirubah ke meter. 1,75 itu kan sama dengan 2 angka di belakang koma, berarti sama dengan per 100. 175 per 100. Nah, kilometer ke meter, berarti 1, 2, 3. Turun 3. Berarti diapakan anak-anak? Dikali 1000. Nah, sama dengan nolnya dicoret 2. Nah, ketemunya 175 dikali 10 sama dengan 175 kita tulis, tinggal nambah 0 meter. Kemudian 20 dekameter ke meter, berarti kan turun 1. Kalau turun 1 tangga berarti dikalikan 10. 20 dikali 10 sama dengan 200. Tandanya ingat dikurangi sama dengan 1550 meter. Nah, sisanya nanti kalian coba ya buat latihan. Nah, Ustazah lanjut sekalian tentang kecepatan. Kecepatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, ini ada segitiga supaya kalian mudah nanti menentukan. Kalau kecepatan letaknya kan di sini. Jarak per waktu. Kecepatan ya. Maka kita turunkan. Sebenarnya kamu hafal ini saja sudah bisa menurunkan. Nanti bisa mencari kecepatan, mencari jarak, mencari waktu. Nah, untuk mencari kecepatan, maka yang atas apa ini? Jarak. Ini kan per waktu. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kemudian jarak. Nah, kecepatan waktu kan sejajar. Berarti ini dikalikan. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tinggal satu, apa? Yaitu waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan.
kecepatan. Jaraknya di atas, per kecepatan, begitu ya. Nah, untuk contoh satuan kecepatan apa? Kilometer per jam, bisa meter per detik, dan bisa sentimeter per detik. Nah, contoh 1 kilometer per jam itu sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, ini kan satuannya beda ya. Maka kita rubah kilometer dirubah ke meter. Diapakan? Kan turun berapa? Turun 3, maka dikalikan 1000. Kemudian kita mengikuti ini per, berarti per gitu ya. Jam ke detik, jam dirubah ke detik, berarti berapa? 1 jam kan 60 menit, 1 menit 60 detik, maka 1 jam detik itu 3600 detik. Nah, atas bawah bisa kita sederhanakan, dicoret nolnya 22, maka ketemunya 10/36. Kita sederhanakan lagi, dibagi 2, maka ketemunya 5. 10 dibagi 2, 5, 36 bagi 2, 18 meter per detik. Ini saja benar, atau bisa kamu ubah ke desimal, sama dengan 0,28 meter per detik. Bisa ya? Nah, latihan 3. Nah, ini nanti kamu buat latihan. Lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Halaman 36. Ini jarak S ini adalah second atau waktunya, detik, menit, jam gitu ya. Kemudian jarak itu berarti satuannya kilometer, satuan panjang ya. Kalau waktu baru satuan jam, menit, detik. Kemudian kalau kecepatan bisa kilometer per jam, meter per menit, kemudian sentimeter per detik. Nah, nomor A ini kan ada jarak, ada waktu. Yang ditanyakan kecepatan, maka kita ingat rumus segitiganya. Nah, nomor A ini berarti untuk mencari kecepatan bagaimana? Jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya ini dibagi waktu. Ini kan sudah sama semua ya, kilometer, jam. Ini hasilnya kilometer per jam. Jadi kalian mudah, nggak usah mengganti-ganti. Ini sudah meter per menit. Di sini sudah meter per menit. Kilometer jam berarti kilometer per jam, ini sudah sama semua. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja. Maka kecepatan rumusnya jarak per waktu, 90 dibagi 3. Yang B mencari apa? Jarak. Jarak itu disimbolkan dengan S. Waktu disimbolkan dengan T. Kecepatan V. Maka mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Ya. Nah, untuk yang C mencari waktu. Waktu kan di sini, maka atas dibagi bawah, jarak dibagi kecepatan. Nah, ini untuk bisa mengerjakan yang C. Itu ya, bisa ya. Nah, sekarang yang kedua juga kalian coba. Nah, istilah ini kan berubah. Ini kilometer per jam menjadi titik menit per meter per menit. Nah, Ustazah kasih contoh satu aja ya. Yang C. 80 meter per menit dijadikan meter per detik. Berarti kan meter-meternya tetap ya. Jadi 180 meter berarti tetap 180 meter per menit dijadikan detik, berarti 1 menit 60 detik. Sama dengan nolnya dicoret, tinggal 18 dibagi 6, yaitu 3 meter per detik. Nah, nanti jadi latihannya ada 3 ya.
Pertama di latihan 2 halaman 34 nomor 1, kemudian latihan 3 nomor 1 dan 2 sisanya. Nah, sekian dulu ya dari Ustadzah. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.